warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pengajian dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai judul berikut yang akan kita bicarakan, kita ambil bersumber surat Al-An'am nomor 6 ayat 125. Silakan mencari surat Al-An'am nomor 125. Sudah, nomornya surat Al-An'am nomor 6 ayatnya nomor 125. Sudah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' sa'adu minas sama' kadzalika ja'alallahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun kadzalika yaj'alullahu rijsa la yu'minun. Sadaqallahul azim. Kita akan melanjutkan topik berikutnya, perangkat rohani yang merupakan ahsani takwim itu akan bicara seputar hati. Hati di dalam bahasa Al-Quran mempunyai 3 macam lafal. Pertama yaitu sodrun, maknanya hati. Yang kedua fuadun, juga artinya hati. Yang keempat qalbun, juga artinya hati.
Itulah luasnya Al-Quran memberi pengertian apa hati, yang amat sangat merupakan perangkat yang amat sangat berguna bagi kehidupan manusia. Yang punya hati itu hanya manusia dan jin yang memang Islam. Malaikat meskipun hamba yang paling mulia tidak diberi perangkat yang namanya kolbun atau fuad atau sodrun itu. Nah, apa itu? 3 hal kita akan mengkaji berdasarkan ungkapan ilmu yang disusun oleh seorang tabi'in yang bernama Hakim At-Tirmidzi. Hakim At-Tirmidzi adalah salah seorang tabi'in, orang yang tinggal menemui kehidupan tabi'in, sudah tidak lagi menemui kehidupan sahabat, apalagi menemui kehidupan Nabi. Itu juga yang patut kita cermati, merupakan tingkatan-tingkatan manusia yang dalam pandangan agama Islam harus merupakan dasar. Pertama, sekali lagi, yaitu yang namanya zaman Nabi. Nabi masih hidup dan mempunyai pengikut yang amat banyak. Nah, pengikutnya Nabi itu disebut sahabat. Sahabat adalah orang yang menemui masa hidupnya Nabi, itu sahabat. Setelah sahabat, generasi berikutnya lalu lahir generasi yang namanya tabi'in. Tabi'in adalah orang yang masa hidupnya tinggal menemui kehidupan sahabat saja, tapi sudah tidak menemui kehidupan Nabi. Itu tabi'in. Nah, generasi yang ketiga tabi'in, yaitu orang yang tinggal menemui hidup tabi'in, sudah tidak menemui zaman sahabat, apalagi zaman Nabi. Nah, Hakim At-Tirmidzi yang kira-kira lahir pada abad ke-3 Hijriah, 300 tahun sepeninggal Nabi. Zaman itulah yang dinamakan zaman tabi'in, dimulai tahun-tahun 1900 atau tahun 190-an, atau katakan tahun 200 sepeninggal Nabi. Tahun 200 sepeninggal Nabi artinya 200 tahun Nabi sudah meninggal. Itulah lahirnya seorang tabi'in yang terkenal, mulai dengan nama Imam Bukhari, itu lahir pada tahun 195-an. Setelah Imam Bukhari, lahir berikutnya kira-kira tahun 215-an. Lahirlah Imam Muslim, urut harusnya.
Setelah Imam Muslim baru Imam Abu Dawud, itu yang ketiga. Saya sudah tidak hafal tahunnya. Ketiga Abu Dawud, yang keempat Imam Tirmidzi, yang kelima Imam Nasai, yang keenam Ibnu Majah. Itu 6 tabi'in yang telah menyusun apa yang namanya hadis-hadis Nabi berdasarkan riwayat yang dikaji dengan sebaik-baiknya. Lalu kitabnya dinamakan masing-masing menurut namanya. Ada hadis Imam Bukhari, ada hadis Imam Muslim, sampai Ibnu Majah 6. Itu harus urut. Dan tingkatannya juga memang harus urut. Kesahihannya pun juga harus urut. Itu yang penting dalam dunia ilmu. Sehingga kalau kita itu orang Muhammadiyah, kalau sholat yang dituntunkan, yang dipakai, kalau menurut ilmu saya itu Allahumma bangit, gitu nggih. Itu memang hadis Nabi, tapi diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Lain dengan wajah itu sudah di bawah dari Imam Bukhari dan Muslim. Maka Allahumma ba'id lebih valid daripada bacaan-bacaan yang itu tata ilmu. Dini kok ada yang sama, ada kabiron walham, itu adalah perkembangan ilmu yang kalau dikaji belum tentu benarnya. Nah, itu pentingnya sekedar mengaji tentang imam-imam ahli hadis yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, segenerasi dengan imam-imam itu kira-kira abad-abad pertengahan 200 sampai 300 itu lahir orang yang namanya Hakim At-Tirmidzi. Hakim At-Tirmidzi itulah kalau kita kaji menurut ilmu sekarang adalah seorang psikolog ahli ilmu jiwa berdasarkan Al-Quran. Dulu belum ada istilah psikologi, itu belum ada ya. Tapi Hakim At-Tirmidzi sudah mengarang sebuah susunan buku dengan judul yaitu perbedaan antara sodrun, fuadun, qalbun, malah sampai dengan yang keempat labun. Labun bukan hati, tapi sudah termasuk dalam kajian Hakim At-Tirmidzi itu. Nanti akan kita bicarakan satu persatunya. Apa itu fungsi dari masing-masing dan betapa pentingnya. Nah, kita mulai dengan sodrun. Inilah di antara ayatnya. Ayatnya banyak. Alam nasroh laka sodrok. Ada Allah yang menjadikan ja'ala lakumus sama wal absara wal fuad. Juga ada kata fuad, jamak dari afidah, jamak dari fuad. Jadi kalau tidak salah mencapai 7 kali di dalam Al-Quran kata sodrun itu. Nah, sodrun dalam Al-Quran yang kita kutip di dalam surat Al-An'am ayat nomor 6 ini, Allah menyatakan
Faman yuridillahu, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah, an yahdiyahu, Allah akan memberi petunjuk kepada orang itu, yasrah sadrahu lil Islam, hati dadanya, dalam dada ada hati, dadanya menjadi lapang, yasroh lapang, sodrohu hati atau dadanya lapang di dalam menerima Islam, yasroh sodrohu lil Islam. Siapa yang sebaliknya ingin dikehendaki menjadi orang yang tersesat, waman yurid an yudillahu yaj'alhu sadrahu, Allah menjadikan dadanya itu menjadi dada yang doyikon harajan. Ini surat Al-An'am 100 ayat. Yaj'alhu kok rapal mundinya. Oh, sudah hilang ya. Biar tidak salah baca, yaj'al sadrahu doyikon harajan. Allah menjadikan dadanya menjadi sempit, doyikon sempit, dan harajan merasa sulit. Ka'annama seolah-olah yas'adu fis sama, seolah-olah naik ke langit, yas'adu naik ke langit. Itulah kadzalika yaj'alullah, Allah menjadikan ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Baik, kita terjemah kemudian kita ambil tafsir penjelasannya. Faman yuridillah an yahdiyahu, ada kata-kata an yahdiyahu, Allah memberi petunjuk. Petunjuk itu dalam bahasa Al-Quran juga sering disebut dengan hidayah. Kalau orang akan mendapatkan hidayah, maka dadanya itu menjadi lapang menerima Islam. Yang patut kita pahami, apa hidayah itu juga sangat tergantung perkembangan zaman. Dari ulama-ulama mufasir saya dapat mengumpulkan dari yang paling kuno sampai yang paling modern. Yang paling kuno petunjuk itu satu berwujud namanya fitrah, naluri. Semua manusia diberi naluri, pembawaan untuk hidup. Yang kedua diberi al-hissi, artinya perasaan atau indera. Ada indera pendengar, ada indera penglihat, dan seterusnya. Itu al-hissi. Yang ketiga petunjuk yang berwujud al-aqlu, akal. Akal juga merupakan petunjuk dari Allah untuk menemukan hal yang sebenar-benarnya.
Munjid Arab, bukan munjid ya, Mu'jamul Wasit, kamus Arab Mu'jam menyebut bahwa yang dimaksud dengan orang dengan kata akal itu memberi pengertian idrakus syai' alal haqiqah. Akal itu pasti mampu menemukan sesuatu yang sebenar-benarnya. Itu akal. Itu petunjuk bagi manusia. Nah, kalau kita kaji kemarin, akal itu kan melahirkan kognitif, rasional, kuantitatif. Sudah Pak nggih? Itu sampai pada egoistik, mementingkan diri sendiri. Jadi kognitif mesti hal yang benar, hakikoh yang sebenar-benarnya. Itu petunjuk yang ketiga, akal. Petunjuk yang keempat, hidayatuddin, petunjuk agama. Itu sampai sekarang masih dikutip di antaranya oleh Al-Manar yang sangat terkenal itu. Dua oleh Mustafa Al-Marawi juga masih mengutip tentang petunjuk yang empat itu. Nah, kalau yang paling modern tuh maaf nih, Profesor Hamka. Beliau memberikan makna hidayah ada 4 juga. Pertama yaitu irsyad, bimbingan. Irsyad artinya bimbingan. Orangnya disebut mursyid. Biasanya orang-orang ahli tasawuf itu mempunyai mursyid yang tukang membimbing. Tapi maksud di sini hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mendapat bimbingan, arahan menuju sesuatu yang lebih baik dan benar, itu namanya mendapatkan bimbingan. Bimbingan mesti menuju ke arah yang lebih baik. Maka petunjuk adalah bimbingan, arahan dari Allah yang dari agama itu agar manusia mencapai arahan yang lebih baik. Itu yang pertama, irsyad. Yang kedua, taufik. Taufik itu artinya cocok antara perilaku dan antara irsyad bimbingan, yaitu agama. Jadi orang yang mendapat taufik itu perilaku perbuatannya cocok dengan irsyad tuntunan bimbingan dari agama Allah, yaitu al-Islam. Lalu ada istilah Syarari, mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik. Walik ini udah nih, mudah-mudahan mendapat taufik dulu sampai mendapatkan hidayah. Itu yang paling tepat nih. Cocok dhisik dari bimbingan, nek wis cocok tegese agek entuk pitutuh. Itu makna hidayah yang kedua, taufik. Yang keempat itu ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Allah memberi ilham, manusia mampu mengerti mana yang baik takwa dan mana yang curang melampaui batas fujur. Itu namanya ilham. Tuhan Allah mesti memberikan bimbingan dalam wujud ilham. Nah, kalau sudah mendapat ilham tingkat lebih akhir namanya mendapat dilalah. Artinya petunjuk agama yang pasti benarnya itu dilalah. Jadi orang mendapat hidayah dimulai dapat bimbingan. Kalau tidak dapat bimbingan ya tidak akan dapat hidayah. Kalau sudah dapat bimbingan, apa di antaranya di sini? Apa bimbingan itu? Berwujud yasroh sodrahu lil Islam. Hatinya menjadi lapang, dada. Kita bicara makna dada, sodrun. Dada itu di sana ada yang namanya hati. Nah, hati yang ada di dada itulah yang merupakan pintu hati. Sehingga menurut tadi Hakim At-Tirmidzi, beliau mengatakan hati seutuhnya itu ibarat sebuah rumah. Yang di dalam rumah itu ada pintunya, ada jendelanya. Itu sodrun. Nah, di samping masuk ke dalam rumah lalu ada kamar-kamarnya. Nah, kamarnya itulah yang diantaranya disebut fuad. Nanti kita juga bicara fuad. Kamar juga mungkin berwujud yang namanya hati nurani bahasa Indonesia. Itu juga makna dari fuad, hati nurani. Jadi fuad itu mempunyai makna banyak, nanti pada waktunya kita terangkan. Tapi itulah kamar-kamar di dalam hati. Nah, seluruh rumah itulah yang namanya qalbun. Mulai ada pintu, ada jendela, ada kamar-kamar, itu semuanya menjadi satu, namanya qalbun. Jadi beliau menjelaskan perbedaan sodrun, 2 fuadun, 3 qalbun, masih ada kamar lain yang mendekati hati namanya labbun atau lubbun, jamaknya albab. La ayatin liulil albab. Ali Imran 190. Saya harus hafalnya. Jadi itulah yang namanya sodrun, dada atau hati, atau pintu hati menjadi tempat lewatnya semua yang datang dari luar, mesti lewat namanya sodrun itu. Entah berobos lewat jendela, entah lewat pintu, tapi mesti melalui itu pintu lebih dahulu. Nah, itulah sodrun. Sodrun yang berarti pintu itu mempunyai fungsi yang bermacam-macam juga. Ada kalanya menjadi lebih menjelaskan kecemerlangan ilmu.
ilmunya jadi cemerlang itu oleh karena dada hatinya lapang. Jadi masih tetap kembali kepada lapang dada. Orang yang lapang dada itu menerima Islam dengan rasa nikmat, melaksanakan tuntunan Islam itu dengan merasa ringan, lapang hatinya. Nyun ngapunten nggih, panjenengan oleh Pak Hidayat diadakan pengajian hampir sebulan lebih Pak nggih. Nah, mulai mendengar itu kan mulai meliwat pintu pendengaran iki Muhammadiyah nganake pengajian. Waktu pertama itu sing teko ming wong boleh wong 8 gitu ya. Saya kok 8 wis rumangsa akeh banget Pak. Wong loro tak ulang kok nek kalau betul ingin ngaji. Itu betul Pak. Saya tiap hari juga punya anak asuh yang namanya pengajian privat tiap malam Jumat dan ming wong siji. Pol-pore wong loro ngantek wong telu termasuk Pak Marlan itu. Nah, jadi kembali kalau orang itu melaksanakan Islam dengan penuh ringan, senang, nyaman, itu artinya pertanda mendapatkan hidayah. Apalagi sampai sekarang saya perhatikan sebelum jam 8 wis do teko nggih. Saya memang ingin kok bagaimana ngaji itu tepat waktu. Mulai jam 8 rampung ya jam 9. Kurang ya sesuk sing keri. Ngoten bae. Nah, tepat waktu itu kan juga tuntunan Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Tapi tidak jarang ngaji ya gara-gari titik rapopo itu tidak ada kelapangan karena masih mengikuti dorongan-dorongan yang lain. Jadi kita dapat menilai diri kita masing-masing. Kalau kita melaksanakan ibadah itu dengan ringan, senang hati, nikmat, lapang hati, itu pertanda kita mendapatkan hidayah. Tapi sebaliknya, itu waman yurid an yudillahu, kalau Tuhan menghendaki orang untuk tersesat, hatinya itu menjadi doyikon harojan, hatinya menjadi sempit dan sulit, angel ngerkoso mangkat wae karo kepeksa. Pada aku dadi pimpinan ora mangkat ora wangun. Nah itu kepeksane. Beda dengan yang dengan penuh keikhlasan, kenikmatan. Wah, iki malam Selasa ngaji yang dijenengkan oleh Majelis Tabrek Muhammadiyah. Menjadi angan-angan saya sekedar mempunyai ilmu sedikit eman-eman nek arang ngantek ditular-tular keneng wong-wong Muhammadiyah. Maka yang kita pilih pengajian ini berdasarkan topik-topik sesirah-sesirah judul-judul tertentu. Kita baru bicara soal hati, tapi baru bagian pertama, yaitu sodrun. Nah, hati yang luas berarti lapang melaksanakan tata agama Islam. Entah gampang melaksanakan sunat, itu penting Pak. Ibadah sunat itu menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita.
itu berdasarkan apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok hari kiamat itu manusia diperiksa salatnya lebih dahulu. Tapi ada orang yang salatnya itu sangat kurang nilainya. Tuhan masih bertanya, coba lihat salat sunatnya ada atau tidak. Oh ada. Kalau ada sunatnya, sholat sunat rawatib, sholat sunat yang berbagai tuntunan sunat yang berdasarkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang sunnah-sunnah yang dijalankan Nabi itu membawa kesempurnaan dari kekurangan yang pasti terjadi kekurangan itu. Itu pentingnya orang melaksanakan sunat. Nah, kalau orang melaksanakan sunat dengan penuh rasa senang, lapang, cepat begitu melaksanakan, ada rasa orang nek rasunat kok banget rumong soleh kelangan. Nah itu penting Pak. Sholat kok dewe kelangan selawe 26 gitu nggih. Nek berjamakan tikel ping 17. Wong kok kelangan 17 yang glayem wae kepenak wae. Lah itulah. Itu ketoke wis salat ning kesempurnaannya sangat jauh berkurang. Orang yang berjamaah tidak usah orang mengatakan sunat muakkad, ning Nabi menuntunkan hendaknya orang sholat berjamaah, jangan seperti kambing yang mudah ditangkap oleh beruang. Itu intinya. Jadi begitulah pentingnya orang yang hatinya lapang. Tolong kita bisa mengadakan identifikasi diri kita. Kalau melaksanakan amal Islam yang benar kok rasa nyaman, ringan, itu tandanya pasti mendapatkan petunjuk. Tapi sebaliknya, kalau dia melaksanakan Islam kok rasanya sempit, sulit, berat sekali, wah itu tandanya an yudillahu, Gusti Allah menghendaki orang itu tersesat. Banyak Pak kalangan Muhammadiyah yang kurang konsisten itu. Di masyarakat itu kan berlaku tahlilan, nggih mboten Pak, nggih mboten. Nek ragum tahlilan duneke ra umum, nggih lah. Anjurna ya nek melu Muhammadiyah sak tenane ya dadi wong ra umum. Lah ra tau ngaji ya dadi wong ra umum. Nek nderek tuntunan ngaji pangandikan Allah, mulai Islam itu datang bada'al Islam. Islam itu datang dalam keadaan yang serba aneh. Aneh. Jadi kalau Islam itu kok supaya orang jangan membuang-buang duit dinggo ngirim, lah mbok diserukake dinggo wong fakir miskin bangane digawe berkat kadang-kadang lemangan ya ora ngapira gitu nggih. Ning wis biasa. Lah itu orang sangat-sangat merasa berat nek melu Muhammadiyah rata mang pikir yo ngene nggih. Itu hidup di masyarakat. Nek orang hanya terbawa oleh masyarakat adat biasanya ndak umum, itu bahasa sehari. Ya memang jadi orang yang dia tidak umum. Padahal Islam itu bada'al Islamu ghoriban.
Islam itu datang dalam keadaan asing, dipandang tidak umum. Wa sayaudu ghoriban, dan pada saatnya juga akan kembali menjadi asing lagi. Yaitu Muhammadiyah ini asing sekali. Ikut Quran, melaksanakan ilmu hisab, itu nek kira umum. Semua ormas Islam ngantek persis we melu. Bayangkan, wong sing berpegangan pada sunnah yang begitu zaman asan tidak pernah ada itu. Neng persis sampai menyatakan juga ikut pendapatnya Menteri Agama. Nek poso kudu nganggo ru'yat, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Gudheke kenceng, Pak. Sing nganggo Quran malah dolo-olo ora umum. Itu sampai yang namanya orang lapan wis orang berilmu pengetahuan saja menganggap seperti itu. Itulah yang kata Nabi, Islam itu wasayaudu ghoriban. Islam pada waktunya pasti akan kembali menjadi asing kembali. Kata Nabi terakhir, tubalil ghuraba. Bahagia, untunglah orang yang dalam berislam dipandang asing karena tidak sesuai dengan umumnya pada waktu itu. Mau umumnya genduran, mau umumnya nganggo hisab, apa nganggo ru'yat, itu semua dianggap ora umum. Nah, itulah kalau kita berpegangan kepada tuntunan Nabi, memang insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Sebaliknya kalau kita melaksanakan Islam itu berat, sulit, sempit, seakan-akan ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah seperti orang disuruh naik ke langit. Aduh, dhuwur banget, kapan ditekan. Tapi Allah mengakhiri, kadzalika yaj'alu, Allah lah yang menjadikan yaj'alur ridsa 'alal ladzi la yu'minu. Memang begitulah Allah menjadikan orang yang tidak beriman itu menjadi ridsa, mesti mendapatkan kotor jiwanya dan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, itu baru sodrun. Paling tekan meroro nggih fuad nggih. Sekarang kita bicara soal fuad. Kudu ditongi, sodrun itu pintu. Nek atine melaksanakan Islam enak, nikmat, lapang, itu namanya mendapatkan petunjuk. Kalau berat ya sulit ya silakan, neng ora entuk apa-apa. Sekarang kita akan bicara, waktu masih ada kira-kira hampir 18 menitan. Kita akan bicara tentang fuad. Saya ambil, lihat saja dengan Al-Quran surat An-Najm. Silakan aku lali nomor ayat surat An-Najm. Tapi ayatnya singkat saja. Maka dzabal fuadu ma ra'a, itu ayatnya singkat. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Maka dzaba, tidak akan berdusta al-fuadu, yaitu hati nurani.
Nanti kita bicara makna fuad, sementara kita maknanya yang umum berdasarkan tulisan Departemen Agama. Fuad itu banyak diartikan hati nurani. Jadi hati nurani tidak akan berdusta sama sekali. Seperti pada zaman Nabi Isra Mi'raj sampai dengan Sidratul Muntaha, gitu nggih. Lalu di Sidratul Muntaha bisa melihat surga, melihat Jibril yang asli, melihat benar, tidak sekedar angan-angan atau bayangan. Maka dzabal fuadu ma ra'a, itu memang di dalam surat An-Najm berkait dengan surat Isra itu. Jadi kata fuad yang paling sederhana mempunyai makna nurani. Nurani itu kalau dilacak dari bahasa Al-Quran, dari kata nur dan al-ain, nurul ain. Ain artinya sumber, nur artinya cahaya. Jadi orang yang mempunyai sumber cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menurut ilmuwan Islam juga terkenal yang namanya Fuad Hasan, pernah jadi Menteri Pendidikan di Indonesia pada waktu yang lalu. Beliau Fuad Hasan itulah yang membedakan antara manusia dan hewan, yaitu masing-masing terletak. Hewan itu hanya sementara berdasarkan naluri, tetapi kalau manusia tidak sekedar naluri, tapi juga berdasarkan nurani. Nurani itu mesti benarnya karena itu cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diberi cahaya, diberi nurani yang benar-benar, sangat tergantung orangnya. Kalau orang mendengar pengertian kebenaran diyakini, maka menjadi kekayaan nur aini, sumber cahaya. Jadi kalau orang mendengarkan kebenaran tapi tidak mau, ya engkar, ya tidak punya nurani. Itu sama dengan binatang saja. Hidupnya hanya berdasarkan naluri, dorongan untuk hidup, to life saja. Sedangkan kalau nurani to exist, untuk bisa menampakkan dirinya sebagai manusia yang mempunyai martabat, itu yang sangat penting, eksis. Apa martabatnya? Tiap manusia punya martabat. Meskipun orang itu minta-minta itu kan kere, tapi kalau dasar kere, njaluk wae laran-laran, ya ndak mau kan, ya tau. Kerene doneke kere-kere kira gelem. Itu makan apa? Punya harga diri. Saya minta itu karena terpaksa untuk hidup. Minta, lebih baik minta mbangane mencuri, ya enggak? Nah, itu harga dirinya. Jangan disangka orang minta itu njur karo maling, ngampuk maling, boten. Isih baik orang yang minta-minta, karena masih punya harga di mbangane aku nyolong, pokoknya sak wae wong sing ngenehi. Nggih mboten, Pak? Nah, itulah manusia memang hidup ini antara naluri. Manusia memang mempunyai naluri sama dengan binatang.
tapi di ujung sana ada yang namanya nurani. Nah, rentang naluri sampai nurani itulah berwujud perilaku perbuatan orang. Itu kalau kita kaji tentang perilaku manusia berdasarkan nuraninya. Semakin tinggi nurani ilmu kebaikannya, semakin jauh daripada naluri. Tapi sebaliknya kalau orang nuraninya sangat rendah, ya semakin dekat dengan apa yang namanya naluri. Itu pengertian nurani, fuad. Nah, sekarang lebih jelas menurut Imam Hakim At-Tirmidzi. Satu, kata beliau, fuad itu kemampuan membaca. Fuad itu kemampuan membaca. Maca apa? Membaca situasi, membaca lingkungan, membaca keadaan. Bahwa semua yang terjadi itu namanya situasi dan lingkungan. Kalau dia mampu membaca dengan sebaik-baiknya, pasti akan mendapatkan intuisi. Apa selanjutnya intuisi ini? Kalau menurut pakar otak manusia yang namanya Ipo Santoso itu, intuisi itu pertama merupakan bagian emosi. Sudah nih, emosi, afektif, intuitif, kualitatif sampai dengan other-centric. Itu emosi. Jadi intuisi itu hal yang memang merupakan bagian emosi manusia. Menurut Ipo Santoso itu, intuisi itu berarti kemampuan. Sama dengan Hakim At-Tirmidzi, kemampuan. Tapi kalau hakim kemampuan membaca situasi dan lingkungan. Nah, Ipo Santoso kemampuan mengambil keputusan. Orang yang mendapatkan intuisi lebih tepat mengambil keputusan 1000 kali dari cara menganalisa. Analisa itu menguraikan, tapi intuisi tanpa menguraikan, tapi mampu mengambil keputusan. Kalau yang biasa diurai dulu apa baiknya, apa buruknya itu, baru mengambil keputusan. Ora po terus itu keputusan. Nah, yang namanya intuisi menurut ahli pakar otak tadi itu kemampuan mengambil keputusan yang paling cepat 1000 kali lebih cepat daripada menganalisa. Itu sangat-sangat pentingnya. Itu baru pengertian satu, yaitu fuad. Fuad menurut hakim kemampuan membaca, belum contohnya ya. Menurut Ipo Santoso ya kemampuan juga, tapi kemampuan mengambil keputusan. Apa sekarang contoh yang dapat kita jadikan? Kalau seorang mempunyai kemampuan membaca lingkungan dan situasi, anak kecil saja malam kok nangis saja, tapi
situasinya tidak sesuai dengan fitrah kesucian anak. Malam itu anak nangis. Orang tua yang ngopo to yo bocah kok nangis bae. Ternyata menurut kata tetangga di rumah itu malam itu digitari oleh calon pencuri. Lah, gitu lah nggih. Jadi intuisi yang dikembangkan oleh manusia kepada anak itu yaitu membaca situasi lingkungan, bahwa lingkungan dia di rumah itu dalam keadaan tidak aman, tidak sesuai dengan kesucian dia sebagai seorang anak, maka lahirlah yang namanya intuisi, membaca situasi dengan wujud nangis. Itu intuisi. Intuisi yang berarti kemampuan membaca. Nah, kalau kemampuan mengambil keputusan itu ya sangat-sangat penting. Kalau ini pun ngandake ceritanya orang yang mau naik kapal terbang Sukhoi, gitu nggih? Ngene ya? Gitu nggih? Orang diundang bersama 40 orang naik kapal terbang Sukhoi untuk menjadi contoh jajal hebatnya kapal terbang Sukhoi. Tapi ada satu yang mendapatkan intuisi dan cukup dia cepat mengambil keputusan. Apa itu? Saya nanti harus mendatangi rapat, ada undangan. Kalau tidak mendatangi undangan rapat, mesti tidak tahu keputusan. Saya lebih baik pulang. Itu keputusan cepat. Wes tak mulai wae. Tidak usah analisa. Aku pokoknya tidak ngerti, mulai wae. Nah, itulah maka dia pulang yang 39 nubruk gunung mati kabeh, nggih. Satu yang hidup karena intuisinya masih hidup. Nah, lebih lanjut, intuisi itu memang bertitik tolak dari 4 hal. Satu yaitu naluri, seperti anak nangis tadi itu ya, intuisi karena nalurinya masih suci. Yang kedua bukan karena tapi karena rasional, hal-hal yang sesuai dengan akal dan pikir. Kalau seorang yang sudah selalu bergelut dengan ilmu tentang mesin apa saja, jeep, motor, segala macamnya ya, itu dia jadi bingkil itu kadang-kadang pripun mboten mlaku napane nggih. Nah, itu ndak usah mresane, ini mesti intuisinya itu yang datang. Niki paling mboten busine niki mboten urip punan. Weh, sing di motor ora ngerti busi ya apa nggih ta nggih. Nah, apa busi itu? Busi itu yang akan menyala karena letupan api yang terjadi dari ledakan motor itu. Dengan letupan mengeluarkan api, maka bensin yang keluar sedikit itu akan terapeni, dibakar dengan busi itu menjadi ledakan menjadi energi kekuatan menyuruh mesin dadi mlaku. Nggih mboten? Ning mungkin busine tas diganti wae. Orang dandani. Ning intuisi sudah kan selalu bergelut dengan motor itu ya. Sajake niku bensine sing ora metu
karburatornya saja dilai. Ternyata karburatornya tidak bisa mengalir mengeluarkan bensin, ora tekan busi ya ra murup. Itu namanya intuisi bertitik tolak dari rasional tata pikir. Yang ketiga, intuisi yang bertitik tolak dari emosi. Orang tua di Jogja, anaknya di Papua, hatiku ora kepenak ngopo yo. Nah, jebulane sajake anakku lara, lejila pas ada HP berbunyi. Bu, kula lagi nandang, oh tenan, itu intuisi. Karena emosi dekatnya perasaan antara anak dengan orang tua. Itu titik tolak karena emosi. Jadi hubungan anak yang baik memang akan melahirkan intuisi yang benar tadi itu. Yang keempat terakhir, intuisi yang bertitik tolak dengan ritual ibadah. Wah ini sing angel. Orang beribadah kepada Allah, utamanya sholat, itu adalah berkomunikasi. Sholat itu berdialog, matur-matur neng Gusti Allah jawab, itu dialog. Menurut hadis Muslim itu Nabi menyatakan hadis qudsi, Tuhan bersabda, aku bagi qasamtus shalah, aku bagi, kata Allah, tak bagi salat kuwi ana werna loro. Qasamtus shalah nisfaini. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, kalau hamba waktu sholat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah itu kalau hambanya baca dengan hati sepenuhnya, ternyata Allah itu menjawab, hamidani abdi. Wah indah sekali Pak. Nek cara Jawa iki oh ya kawula kake memuji. Memuji itu diongi tenanan kalau Gusti hamidani abdi. Maka tidak heran kalau orang-orang Muhammadiyah sing wis tekan Mekah nek salat le maca ora nganggo bismillah terus alhamdulillah niki kadise pange. Dan nek dilatak kadisnya itu Fatihah itu ayat pertama dimulai alhamdulillah. Baru yang kedua ar-rahmanir-rahim. Tuhan menjawab, fana alayya abdi. Wah, jam 09.00. Fana alayya abdi. Ya betul, hambaku tengah menyanjung. Sana itu menyanjung, hamidah itu memuji. Memuji itu tidak pandang baik dan buruk, semua itu apa yang dikehendaki Allah, meskipun ketok elek tapi terpuji bagi Allah. Dal diri kok tidak bisa jalan, nek miturut hawa nafsune dali wah aku wis tuwa, wis ringkih, ra iso mlaku. Nggih. Itu menyangkut orangnya merasa sudah jauh berkurang, sehingga dikatakan hanya wah aku saiki wis tuwa. Padahal kalau menurut Tuhan itu tetap terpuji kalau orangnya beriman. Ingatlah wae dal diri lo, gampang ya.
kowe le mlaku wis timak-timik kuwi ben ra glelengan kok dal. Ngene nggih. Dek gagah glelengan banget. Ngene nggih. Saiki gleleng apa mlaku ra iso. Lah itulah hamidah. Kalau sana alaya itu menyandung yang baik-baik. Rahman Mahamur. Rahim itu baik. Ngantos maliki majadani abdi yo kawulaku ake mulia ke. Iya kana budu wa iya kana stain. Lah kalau yang ini pertama iya kana budu itu milikku. Menyembah itu hanya kepadaku. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami memohon bantuan. Lah nek njaluk bantuan itu milikmu, mintalah bantuan kepada Allah. Minta apa saja pasti Tuhan memberi bantuan. Pon ngandhataken ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim mandek saya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin saayat. Nah itu bismillah ditoke niku dadi siji. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu permohonan kita bantuan. Lalu Tuhan akhirnya menjawab mulai dari ihdinas sampai akhir itu wali abdi masa'ala. Ya untuk hambaku apa saja yang diminta pasti akan kuberi. Apa tidak nikmat Pak? Apa pendalaman dikai itu yang sangat penting. Pas jam 9:03 nggih. Terus sampun tekan nomor kali urung rampung sesuk tekan kolpun nggih. Mari kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.